pendidikan karakter. Nah, pada minggu lalu nakku kita telah selesai membahas nilai fraternitas karakter cinta kasih dari indikator 1 sampai indikator yang kelima. Jadi, pada minggu ini kita lanjutkan lagi materi kita mengenai nilai fraternitas dan masih di karakter cinta kasih di indikator 6 sampai indikator yang ke-10. Jadi, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjutnya, mari simak video pembelajaran kita berikut ini. Tapi sebelumnya, sambut salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Anak-anak Ibu semuanya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita lanjutkan lagi materi kita mengenai nilai fraternitas karakter cinta kasih dari indikator 6 sampai yang ke-10. Nah, sebelumnya anakku, coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak Ibu semuanya dengan energik, senantiasa bergembira dan rajin memahami nilai fraternitas karakter cinta kasih indikator 6 sampai 10 serta mampu menerima kelebihan dan kelemahan orang lain, menjalin hubungan baik dengan stakeholders, membiasakan diri berani meminta dan memberi maaf, membiasakan diri memberi dan menerima teguran, serta membiasakan diri untuk menjauhi persaingan yang tidak sehat. Kita lanjutkan ke indikator yang ke-6, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, sebaliknya kelemahan membuat kita harus mampu menjalin relasi yang baik dengan sesama serta saling mengisi kekurangan kita masing-masing. Manfaatnya jika kita mampu menerima kelebihan dan kelemahan sesama, yang pertama, membantu untuk memahami teman, yang kedua, memperlancar komunikasi, yang ketiga, dapat menyelesaikan pekerjaan bersama-sama, yang keempat, dapat mengatasi masalah bersama-sama, dan yang kelima, menciptakan suasana yang harmonis. Kita lanjutkan ke indikator yang ke-7, menjalin relasi yang baik dengan stakeholders. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu stakeholders, nakku? Jika belum, coba kita lihat slide selanjutnya. Stakeholders adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi. Iya, jadi kata sederhananya, nakku, stakeholders ini adalah orang-orang yang memimpin atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya kalau di sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, dan yang lainnya. Jika di kelompok masyarakat, misalkan di desa, dia itu contohnya kepala desa, wakil kepala desa, nah begitu selanjutnya. Jadi, relasi yang baik dengan stakeholders sangatlah penting dalam mengembangkan sekolah. Hubungan baik tersebut harus dibina sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan dalam berurusan. Yang ke-8, membiasakan diri berani meminta dan memberi maaf. Sini, meminta dan memberi maaf merupakan bentuk pertahanan diri yang paling kuat. Nah, Ibu ingin membuat ini menjadi soal yang pertama. Coba nakku, apa maksudnya? Meminta maaf dan memberi maaf itu merupakan bentuk pertahanan diri yang paling kuat. Kenapa orang yang berani meminta maaf dan memberi maaf itu adalah orang yang bentuk pertahanan dirinya kuat? Silahkan itu dijawab menjadi soal nomor 1. Kita lanjutkan. Memaafkan dan meminta maaf berarti kita membuka pintu perdamaian serta menyambung tali persaudaraan sehingga kita hidup lebih harmonis. Di sini ada quotes-nya. Meminta maaf bukanlah hal yang hina dan memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Oke, dan untuk soal nomor 2-nya, silahkan buat lagi satu quotes mengenai meminta dan memberi maaf. Jika tadi soal pertama adalah untuk menganalisis mengapa meminta dan memberi maaf adalah pertahanan diri yang paling kuat, soal nomor 2-nya adalah kamu buatkan quotes mengenai meminta dan memberi maaf. Itu soal kita sudah 2. Kita lanjutkan ke indikator yang ke-9, membiasakan diri memberi dan menerima teguran. Teguran adalah bentuk lisan yang diucapkan karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi sebuah keadaan. Menegur dan ditegur sama-sama tidak menyenangkan.
Yang menegur akan merasa tidak enak hati dan yang ditegur mungkin merasa malu atau gengsi. Jika mampu menyikapi teguran dengan baik demi perkembangan ke arah yang lebih baik, maka interaksi positif yang akan tumbuh. Ada lagi quotes-nya, nak. Tegur dengan kasih siapa yang mau ditegur supaya teguran bermakna dan berbuah baik. Nah, jadi di sini untuk soal kita nomor 3, Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Bagaimana seharusnya menegur yang baik? Apakah kita harus menegur dengan cara mempermalukan atau cara yang seperti apa? Coba kamu sebutkan. Menegur yang baik harus dilakukan dengan cara yang seperti apa menurut nilai karakter SFD? Itu adalah soal nomor 3. Kita lanjutkan ke indikator yang ke-10. Membiasakan diri untuk menjauhi persaingan yang tidak sehat. Persaingan penting untuk menggapai hal yang lebih baik. Namun, persaingan yang diutamakan adalah persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat akan memberikan banyak imbas positif, yang salah satunya adalah menghindari konflik. Manfaat persaingan yang sehat yang pertama, hidup lebih damai dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas seseorang. Dan yang ketiga, setiap orang akan berusaha untuk mengasah kemampuannya. Oke, jadi pada hari ini nakku kita telah selesai membahas mengenai nilai cinta kasih. Jadi ibu harapkan kamu semuanya mampu untuk memahami apa yang telah ibu sampaikan dan yang pastinya mampu melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena seperti yang biasa ibu bilang, nilai SFD tidak akan cukup jika hanya untuk dipahami dan diketahui. Melainkan aku itu harus bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini. Untuk soal nomor 4, coba kamu jelaskan apa komitmen yang menjadi refleksi kamu dari materi kita pada hari ini. Oke, segera dikerjakan tugasnya anakku, jangan ditunda-tunda lagi.